Shalom, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Jemaat Bintaro mengucapkan selamat menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus terus memberkati. Satu perenungan firman Tuhan pada hari ini untuk menyegarkan dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan. Karena itu mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau terus berbicara bagi kami semua. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu hari ini, dan karena itu kami siapkan bejana hati kami, sehingga firman-Mu yang kudus akan menjadi berkat rohani dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, berfirman-Lah, kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kami datang berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan saya bacakan buat kita semua pada hari ini, saya pilih dari kitab Kejadian pasal 2, mulai dari ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 2, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di tengah pandemi yang masih menjadi pergumulan kita bersama, banyak kekhawatiran, banyak keraguan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, Allah selalu memberikan pertolongan yang tepat untuk kita. Karena itu mari dalam mengelola kehidupan ini kita belajar dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Rupanya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah sudah mengetahui dan memahami bahwa manusia itu membutuhkan orang lain yang disebut sebagai makhluk sosial. Dalam situasi itulah bukan berarti kita kurung diri, tetapi tetap terus berelasi dengan orang lain. Kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh kehadiran orang lain. Kita butuh perhatian orang lain. Tetapi dalam semuanya itu ada aturan yang ditetapkan untuk kita. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Kalau ini kita bicara soal konteks keluarga, maka pasangan yang tepat, suami dan istri, untuk menjadi pasangan yang sepadan, yang seimbang, yang saling mengerti, yang mau berkorban satu dengan yang lain demi keutuhan kebersamaan hidupnya. Saudara, demikian pun juga dalam kehidupan organisasi gereja kita. Kita butuh teman, kita butuh sahabat. Harus ada kerjasama. Dan dalam kerjasama itulah antara teman dengan teman, sahabat dengan sahabat, sesama pengurus dalam lingkup organisasi di mana saudara berada, atau di kantor kerja saudara, tempat saudara bekerja. Di sana ada teman. Dan teman yang sepadan adalah teman yang bisa mengerti, bisa menolong, bisa memahami, dan bisa membahagiakan saudara. Demikian pun juga sebaliknya, Anda menyatakan pelayanan yang baik baginya. Sehingga menjadi penolong yang sepadan ini nampak dalam kehidupan setiap hari. Rupanya saudara-saudara, itu yang diinginkan Tuhan kita lakukan. Baik dalam keluarga maupun dalam dunia kerja di mana kita bekerja. Lakukan dan wujudkan itu, saudara. Yang kedua, dari bacaan firman Kejadian pasal 2 ini, saya menarik kesimpulan bahwa ternyata Allah juga itu senang dengan komedi. Kenapa Allah itu senang dengan komedi? Sebab ternyata dalam bacaan ini, hewan-hewan, binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah itu diserahkan kepada manusia untuk manusia memberi nama. Tetapi catatan di dalamnya, baginya sendiri manusia itu, yakni tanda petik namanya Adam, tidak menemukan pasangan yang sepadan. Sangat lucu, saudaraku. Karena ternyata Allah kan sudah tahu di manusia yang mau diberikan. Tidak mungkin binatang dengan manusia bisa bersahabat seperti manusia, bercakap-cakap dan saling menolong. Atau paling tidak dan secara istimewa itu dari hati ke hati. Tak mungkin. Tetapi disitulah Allah melihat canda yang luar biasa. Mengapa itu terjadi? Karena Allah inginkan kita hidup dalam dunia ini jangan dalam ketegangan, tapi harus dalam canda. Hadirkan komedi hidup rumah tanggamu. Hadirkanlah komedi dalam kehidupan pekerjaanmu, sehingga engkau tidak terlalu tegang hadapi rumah tangga, hadapi pekerjaan, hadapi pergumulan. Sebab ternyata Allah senang bercanda dan berkomedi. Tetapi hidup dalam berkomedi itulah penting. Kualitas hidup perlu diwujudkan. Dalam semuanya itu Allah mengetahui apa kebutuhan saudara. Dan karena itu Allah menghadirkan orang yang diambil dari tulang rusuk Adam. Dan ketika melihat inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, aku akan menamai perempuan. Karena itu saudara-saudara, kehadiran Allah itu tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Allah ingin kita jalani kehidupan ini dengan tenang, dengan damai, dengan sukacita, tapi dengan kesabaran dan semangat. Saudara, rupanya dalam perjalanan kehidupan ini Allah juga sudah mengatur sedemikian, bahwa dalam bersama-sama dengan orang yang sepadan, teman kerja atau teman hidup, penting untuk dipahami selalu dalam komunikasi dan relasi yang indah di hadapan Allah.
Ada keterbukaan selalu, saudara. Biasa orang katakan, jangan ada dusta di antara kita. Saudara, inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Mereka keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya terus ada keterbukaan suami dan istri dalam percakapan kehidupan rumah tangga. Juga dalam pekerjaan-pekerjaan kita dengan teman kantor, dengan teman sesama pengurus, perlu ada keterbukaan yang baik. Supaya dalam pelayanan kita, dalam tugas kita, dalam usaha itu menjadi indah. Saudara ingat, ketika kita tenang, ketika kita merasa damai, ada sukacita, berkat, dan rezeki datang diam di situ. Tetapi ketika engkau tidak tenang, engkau tidak damai, engkau tidak bertekun, maka apa yang terjadi? Rezeki dan berkat akan lari jauh dari diri. Sebab itu, mari saudara, terus hidup dalam kedamaian. Ingat, hari ini Tuhan berkata, berkomedilah, tapi komedi yang rohani, untuk membangun kebahagiaan. Satu firman berkata, hati yang gembira adalah obat buat hidupmu gembira. Hadapi pandemi COVID yang belum berakhir, jangan takut dan khawatir. Ada Tuhan yang selalu hadir dalam sisi kehidupan saudara. Amin. Mari saudara, saya ajak kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah merenungkan firman-Mu, Tuhan. Meteraikanlah dalam hati kami, supaya firman itu menjadi berkat rohani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk selalu gembira dalam membangun relasi dengan teman, sahabat, rekan kerja, dan secara istimewa dengan pasangan hidup kami masing-masing. Sehingga kami boleh melihat bagaimana kehadiran dan kemuliaan Allah dinyatakan. Kuduskanlah setiap pribadi kami yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dan mengikuti perenungan ini. Tuhan, kami berdoa untuk pengurus wilayah 4. Biarlah Engkau selalu menolong, memberikan kekuatan kesehatan. Mereka setia melayani dan orang-orang di sekitarnya. Kami semua adalah menjadi sahabat. Engkau hadirkan menjadi penolong yang sepadan. Dan kiranya Tuhan, dalam menghadapi pelayanan ke depan, persidangan-persidangan klasis di wilayah 4, bahkan sidang wilayah 4, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah semuanya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan di wilayah 4, Engkau berkati, supaya mereka melayani dengan sukacita. Dan biarlah dengan pelayanan itu menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Peliharakan seluruh jemaat-Mu gereja Toraja, sehingga mereka tetap sehat dan kuat. Dan biarlah dalam menghadapi penyebaran virus corona ini, kami tetap waspada, kami tetap menjaga kesehatan, kami tetap dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh para pelayan-pelayan Tuhan di wilayah 4. Biarlah Tuhan mengasihi dan memberkati mereka semua. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih kami boleh datang kepadamu membawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memelihara hidup dan jiwa kita. Kami dari Jemaat Bintaro
mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua.